Unik, jangan tanya unik. Kalau kita bicara tentang unik, Islam tuh bukan masalah uniknya, tetapi masalah bahwa di dalam Islam itu semua aturan dunia, hablum minannas, hablum minallah itu diatur. Contoh saya berperilaku ke Bang Ginting tuh seperti apa tuh diatur dalam Islam. Maka ada dalilnya tuh surah Al-Mumtahanah ayat 8. Sama Pastu Sarah harus bersikap seperti apa tuh ada dalilnya tuh. Al-Mumtahanah ayat 8. Tidak terlarang bagi kalian berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak menyerang akidah kalian. Nah, ini diajarin begitu tuh atau lakum dinukum waliyadin. Nah, itu kenapa selama ini aku kalau di TikTok itu misal diskusi sama teman-teman Kristen tuh ada tuh sekitar 50% yang frontal, diskusi debat habis-habisan, ada tuh 50% yang santun, baik, damai gitu. Karena kami diperintahkan adil gitu. Maksudnya adil dalam artian gini, Bang Ginting kalau nyerang Islam, kami tuh reaktif. Tapi kalau nanya-nanya aja, kita ngobrol-ngobrol santai ya, kami tidak boleh juga tantrum. Dosa kami gitu kan. Nah, itu diajarkan hal-hal detail gitu loh, bagaimana ke tetangga. Contoh, ditanya nih sama apa sahabat nih, siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah ya Rasulullah gitu. Ya saudaramu kata Rasulullah. Ada urutan-urutannya. Kalau nggak diatur gitu kan kadang-kadang manusia nggak tahu mana yang paling penting untuk hidupnya. Contoh lagi, siapa yang paling dekat lagi habis itu gitu kan. Terus nanti baru ada rumah tetanggamu yang pintunya paling dekat dengan kamu gitu. Nah, sistematis diajari nama Islam. Atau misalkannya di dalam Islam diajarkan bagaimana cara bersikap kepada istri gitu. Maka disebutin laki-laki yang paling baik di dunia adalah yang paling baik terhadap istrinya gitu. Terus bagaimana cara ke anak? Dijawabin tuh. Barang siapa yang Istri punya anak dua keberapa? perempuan, nanti kita bahas itu. Barang siapa punya anak perempuan dua, kemudian menghidupinya, melindunginya, menyayanginya, maka surga tempatnya gitu. Itu mengimbangi mereka yang punya anak laki-laki gitu. Dan jadi kalau tentang istri pun harus gitu, nikahilah dua, tiga, empat. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, maka mending nikahi satu aja gitu. Jadi ada aturan-aturan itu Bang Ginting, makanya ada haram, ada sunnah, ada mubah, ada makruh gitu Bang Ginting. Gitu kalau ditanya apa hebatnya, apa spesialnya Islam gitu. Gitu Bang Ginting. Lanjut Bang Ginting. Lek ginting anti betul kata apa poligami katanya saudaranya itu nambah terus. Tapi yang katanya anti poligami tapi lek ginting lebay caper sama ini apa PS Sarah bentang ada PS Sarah, woi dari tadi dia nyenggol-nyenggol yang aneh-aneh. Nggak boleh begitu. Dasar. Tuh ketawanya tuh direnyah-renyahin biar apa coba kan? Ya kan? Dia memang Digitu-gituin. menangis di dalam Ini penderitaan. ini Oh tengah gitu. malam ini. Jadi topiknya mungkin agak beda, Jul. Tengah malam, Jul. Enggak, kalau kita bicara Bang Ginting, kalau aku tuh berusaha untuk objektif ya. Kalau kita bicara setiap agama itu memiliki aturan masing-masing. Nah, kalau kita bicara kenapa sih saudaraku milih mualaf gitu? Bang Ginting jangan tanya sama kami, harusnya tanya sama dia. Apa Iya, alasan udah aku dia tanya itu. mualaf gitu? Kan gini, udah aku tanya itu ya. Minta maaf sebelumnya ya. Udah Hmm. aku tanya. Chan, aku nafsuku kuat, Chan, katanya. Kalau tetap Hmm. aku udah Kristen, cuman satu, katanya nggak cukup, dia bilang. Ah, Mm-mm, itu kata alasan dia dia gitu. kemarin. Nah, Ah, jadi sekarang dia nambah udah terus. poligami belum? Kalau Enggak, kalau sekarang dia kalau udah itu poligami saya belum? lek ginting berdusta kalau tentang Enggak hal apa-apa, ini. Bang Musa, Bukan. biarin. Loh, Enggak, kami sekarang kan apa sering dia udah bercanda poligami? sama dia. Memang itu Enggak, aku tanya. ngomongnya, bercanda Dia emang. poligami enggak sekarang? Dia poligami enggak sekarang? Iya, tiga dia. Berapa istrinya? Ngeri Tiga lah. istrinya. Tiga, tiga. Enggak, tiga istrinya. Istrinya tiga-tiganya aman-aman aja enggak? Sejauh ini sih aku nggak ngikutin keluarganya ya. Kan nggak 24 jam juga sama dia kan. Katanya sih aman katanya. Terpenuhi Iya, semua kata dia katanya. aman. Nah, ya sudah, berarti ada masalah enggak dia? Rumah tangganya ada masalah enggak? Atau Cuman jangan-jangan gini, gini, ketika cuman dia gini nggak ada masalah, Luripa. Bang Ginting iri Gini, mungkin gitu sama bukan dia bukan kali. gini Luripa. Hmm, Dulu, bayangin ya, 7 tahun hmm, lalu, aku ketemu dia mukanya segar bener loh, serius. Wah, badannya ngeri, ngeri, hmm. berotot, ya, padat. Gitu ketemu kemarin setahun yang lalu, kok jadi kurus kulintang kau kulihat, gue bilang. Kok rambutmu Lek, jadi urak-urakan, lek kan begitu, ginting kenapa? Aku bilang.
Jangan Kenapa terlalu nggak dulu. suruh nggak gini Bentar. suruh ke sini saudaranya? Karena kalau Bang Ginting yang bicara kita nggak terlalu percaya ya. Umi, ya Enaknya nggak itu apa-apa, disuruh ke sini saudaranya gitu. nggak Jadi kita apa-apa. bisa Kalian, interogasi alasan dia iya, kalian nggak harus Islam percaya. apa benar jangan poligami atau jangan-jangan Sebentar, Ginting bohong. Kita kan nggak tahu nih iya sebentar, karena Ginting kan nggak bisa dipercaya juga. mendramatisir sebentar, sebentar, Bang mendramatisir Julius, keadaan coba nanti saja. diselidiki saudaranya Ginting sebentar. Sican Saya itu, yakin terus Kalian nanti Ginting ajak ke bukan sini. kali pertama nipu. Ini bukan kali pertama sebentar. Ginting nipu. Kemarin dia bilang ya, adiknya Mm-mm. buka rumah makan Padang ya Mhm. pagi sore. Begitu ada salah satu netizen kita ya penonton naik, dia bilang ke Mhm. rumah makan pagi pagi sore itu jaringan keluarga dia gitu. Jadi dia Mhm. minta Ginting alamat sama nama adiknya. Nggak berani langsung Ginting. Nah, ini Jul, Iya. sebentar Bang Jul. Julius harus Sebentar, dapatkan aku ini ya klarifikasi Jul. saudaranya Ginting, nanti Jul, diklarifikasi apa gini, benar dia ya, masuk Islam karena poligami gitu. Karena kalau gini, enggak tuh Ginting melakukan penyesatannya ya, nyata dan Ya, dia berdusta sosok itu. tunggu gini, dulu. Tunggu, aku mau bilang dulu gini Jul. Ginting. Ginting sosok bilang kan, aku nggak mau ngomong orang kalau orangnya nggak ada di sini. Ya dia selalu Tapi dia nyalain kita kan. menggibahi, Iya, menggibah terus dia dari Saya, tadi. saya yakin, Sepupunya aja saya digibahin. tunggu Saya kepago dia. yakin sekali kalau seandainya Pastor Sarah, ya, saya yakin sekali kalau seandainya Pastor Sarah, ya, berkata sama Ginting dan kita semua tidak tahu, ya, dan kita semuanya tidak melihat dan tidak mendengar. Pastor Sarah berkata sama Lek Ginting, Bang Ginting, maukah kau menikahi aku? Saya yakin, seyakin-yakinnya, laju macam truk, macam Oke, macam oke. truk malah. Ya Tapi nggak Ginting mungkin parahnya suami gitu. saya mau dikemanain. Tapi Ginting parahnya gitu ya. Dia sehari bilangin, kalian ngomongin orang gitu kan. Orangnya nggak ada. Ini Lah sepupunya dia dia omongin sepupunya juga. sendiri Jul, digosipin dari aku tanggapin tadi. Jul. Ya, aku tanggapin gini. Ada 2 poin Jul ya. Yang masalah nasi Padang itu, kalau itu betul Jul. Jadi gini, kalau memang Betul nggak pusinya? suaminya, sabar nggak? Suaminya adikku yang pengusaha. Tapi aku nggak perlu kasih tahu lah ya. Jadi gini, yang kedua Jul, ya masalah apa tadi yang sepupuku, nggak apa-apa kalian nggak percaya Jul. Tapi ini versinya, kami suka canda-candaan Jul. Bawalah ke Ya, sini dia, sabar biar lu enak mirip kita. Pak. Sabar. Nggak tahu lah dia Mm-mm. itu serius atau enggak kan gitu. Jadi memang dia Jul, yang seperti ku cerita tadi Jul, 7 tahun lalu ku temui dia seger bener Jul, serius. Gitu ketemu kemarin tahun lalu Jul, ngeri kawan. Urak-urakan, ku bilang, kenapa kau sekarang agak berubah kau sekarang, ku bilang. Suka ini Bawa nanti ngelamun. orangnya ke sini. Sabar, Kita mau lihat dia benar nggak punya ya istri 3 sabar. gitu. Nggak apa-apa, Aku nggak mau apa-apa kalian nggak ngetes percaya. jujur Ini apa nggak versiku lah, Ginting nggak nih. apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi Enggak, gini Jul, kita ku bilang, butuh buktinya Bang Julius nanti diatur ya, dicarikan itu si iya, Chan itu ya. iya nggak apa-apa. Dia di Purworejo gini, ya. Jadi gini, Nah, tanya, Purworejo lagi. emang sabar, kenapa rupanya kau? Gue bilang, ceritain lah, gue bilang. Aku manggil abang sama dia kan, agak lebih tua dariku. Cuman kami udah akrab Jul. Kok sekarang kok beda kali sekarang bang, gue bilang kan. Kok kucel kali kan gitu, kami suka bercanda kan. Kenapa Di rupanya nggak kuat Purworejo rupanya kan, gue gimana? bilang. Sabar dulu, Le- sabar dulu, Bang Musa, sabar. Terus gue bilang, gue candain Jul, nggak kuat rupanya, kemarin minta kan, gue bilang kan Jul. Wah, ngeri banget katanya, bukan masalah itunya katanya. Jadi tiap rumah tangga kan ada masalah masing-masing gitu loh. Ada anaknya lah begini, ada ini. Jadi pusingnya di sana Jul. Gini Ya loh bukan masalah Ginting, ekonomi. jangan Sabar, pakai logika sabar gitu. Miri Pak. Sabar Bukan dulu dong. cuman orang Islam aja yang punya Sabar. masalah rumah tangga. Orang Kristen pun Iya juga paham, banyak punya masalah rumah tangga paham, tanpa poligami loh Ginting. paham. Ya satu aja juga. Jadi begini, bayangkan Chan katanya, satu aja bikin pusing. Ini aku baru kerasa ini dia bilang. Jadi tiap rumah tangga itu beda-beda masalahnya gitu loh. Dan dia memang harus hadir saat itu. Nah, Jadi kadang ada satu waktu, sabar ngarang nih. Sabar dong. Tadi Sabar katanya nambah-nambah terus. Sekarang Sabar bilang, dong. aduh antum nih. Iya Nggak 3 kan? berarti Kan 3. sepupunya Ginting ini nggak tahu Kan diri, 3 nggak bulan sanggup tadi. poligami, tapi poligami dia nggak ngikutin Islam nih. Dalam Islam itu nikahnya Bukan. 2, 3 atau 4. Nah itu. Kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, maka kamu Uh-uh. nikahi 1. Berarti yang salah saudaramu bro, bukan Islamnya. Begini, Udahlah nggak begini, sanggup, poligami pula, begini. ya kan? Iya, Itu konsep adilnya saudaramu yang begini, salah Umi Rifa. gitu. Begini ya. Nanti kalian tanggapin ya. Konsep adilnya begini, berbeda kita. Jadi kalau adil declare masuk, kalian begini. Ada 3 nih istrinya. Dia kasih yang kira-kira porsinya sesuai masing-masing. Kalau ini bukan itu masalahnya. Jadi di keluarga yang A ada masalah. Keluarga B ada masalah. Ini bukan masalah konsep adil. Keluarga C ada masalah. Dia harus hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Dan Ya nggak itu beruntungnya dia. bukan Sabar dong. masalah umat Sabar. Islam sebenarnya. Tunggu dulu, Sabar. enggak ada kaitannya sama teologi Ginting, Bukan. tapi masalah sepupumu aja yang Yang gabrol itu makanya. gitu.
Iya, nggak apa-apa. Kok Nggak apa-apa, aku nggak ada ceritain dia, nggak kaitannya sama masalah. Islam? Nggak apa-apa. Kan memang dia jadi itu kan. Kan begitu. Jadi ini bukan masalah adil enggaknya, bukan. Jadi dia memang harus hadir di ketiga keluarga ini. Pada saat yang sama pun ada masalah kan begitu. Entah anaknya lah. Yang ini ada istrinya, yang ini mertuanya. Dia harus hadir di saat yang sama. Nah, itu yang membuat dia jadi pusing, makin kurus gitu loh. Jadi Iya ya kan, kita iyalah sebagai otaknya yang uh, untuk masuk Islam karena poligami, akhirnya dia sendiri yang menjadikan dirinya bermasalah. Karena gini, dalam iya, Islam itu poligami itu bukan mm, kewajiban. Dengar dulu, jadi prosedur poligami, bahkan kalau seandainya berpoligami hanya menyebabkan kemudaratan, itu jatuhnya bisa haram loh. Karena apa? Ketika iya, sudah tidak adil, maka artinya sudah mm, menzolimi istri. Dan itu hukumnya sangat dosa besar. Karena dalam Islam itu laki-laki yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Nah, kalau dia sudah menzolimi istrinya, apalagi menzolimi dirinya, berarti saudaramu itu yang tidak beres, bro. begini. Gitu. Ini bukan masalah konsep adil dan menzolimi, Sepupumu yang tidak bukan. beres. Iya, begini. Beda konsepnya. Cara berpikirnya berbeda, Umi Rifa. Begini. Ini kita Coba bukan bicara masalah adil dan menzolimi, bukan. Tapi dia harus hadir, pemikiran dia harus hadir di ketiga keluarga ini pada saat ada masalah. Ini bukan Ini bicara masalah masalah keluarga menzolimi. sepupumu loh. Di mana Ngapain kau curhat di menzolimi? sini? Enggak, di mana dia menzolimi istrinya pada saat dia harus menyelesaikan masalah tiga keluarga ini. Bukan menzolimi namanya. Tapi dia harus hadir. Itu yang bikin dia pusing gitu loh. Ya, Harus itu berpikir yang di A, harus harus hadir itu berpikir kan di B, nggak ada hubungannya harus dengan berpikir di Islam. C. Itu kan ketentuan dia dan keluarganya kan. Apa Oh, urusannya sama bukan. Islam coba? Nah, sekarang ada Ajaran agama setelah kan memberikan setelah dia solusi. pusing. Nah, setelah dia Tunggu, tunggu, pusing, tunggu. Bentar, bentar. Nih Ajaran ada kan salah memberikan kaprah nih. solusi. Oh Sorry, iya dong. beda-beda. Agama itu memberikan solusi, bukan si yang pemeluk agama cari-cari masalah terus nanti bertameng di solusi Islam. Yang cari masalah tuh saudara Oh sepupu bukan, lu. Dia masuk Islam karena bukan. pengen poligami. Wait, jangan bukan dulu, diam dulu. Tadi aku dengar kamu ngomong. Kamu yang Enggak, bilang konsep sepupumu itu masuk Islam. Dengar adil, dulu, bukan masalah sabar adil dulu. dan Aku nggak bahas zolim. Ini adilnya, bukan berbeda. bahas adil Beda zolim, halnya. nggak. Tadi Aku nggak Umi bahas Riba itu, tadi mempoinkan Ginting. adil, bukan masalah adil. Bukan. Ekonomi dia nggak ada masalah gitu Dengar loh. dulu, selesai dulu ya. Gini, kamu bicara tentang masalah rumah tangga orang yang kamu sendiri pasti tidak mungkin tahu 100% karena kamu udah hidup bersama dia, apalagi tentang sepupumu itu. Nah, kamu bicara tentang rumah tangga seseorang yang kami pun tidak tahu ada apa masalah. Kita nggak tahu nih, si cowok ini sikapnya sepupumu itu entah bejat, entah apa. Kita nggak tahu di sini. Kamu bicara karena dia mualaf, tiba-tiba dia bermasalah banyak. Sementara wajar kalau dia pun dikutuk sama Allah sekalipun wajar. Kenapa? Karena niat dia menjadi seorang mualaf itu karena poligami. Nah, di dalam Islam apa kata Rasulullah itu kepada riwayat dari Sayyidina Umar Ibnu Khattab, inama amalu biniat. Jadi amalan itu dinilai dari niat. Kalau niatnya aja udah nggak beres masuk Islam, dia tuh bukan cuman kufur lagi loh. Dia udahlah munafik, masuk kategori kufur, masuk kategori munafik. Kenapa? Dia mempergunakan Islam untuk nafsunya. Dan itu tidak ada di dalam Islam seperti itu. Niat dia aja masuk Islam aja udah salah loh kau bilang tadi dia cuman pengen poligami. Itu aja udah kelihatan tuh bagaimana sepupu munda beresnya gitu kan. Aku nggak masalah ya. Mau dia mualaf sekalipun apa. Kalau niatnya sudah nggak beres, tetap kita bilang nggak beres. Jadi nah, kemudian satu lagi, bahkan di dalam Islam itu dikatakan celakalah mereka yang sholat, yaitu sholatnya dilalaikan gitu. Mereka yang sholat hanya untuk ria gitu, hanya untuk pandangan orang. Apalagi kalau niatnya hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya aja, udah jelas-jelas celaka sepupumu itu. Jadi kalaupun hidupnya bermasalah atau apa, ya wajar-wajar aja lah. Orang niatnya masuk Islam udah salah kok. Nah, jadi wajar dan lagi pula ginting, masalah dia kurus, kucil atau apa. Emang kita tahu di sini jangan-jangan sepupumu banyak utang. Kita kan nggak tahu. Jangan. Jadi kalau mau mempermasalahkan orang lain menyangkutkannya dengan masalah teologis, kau bahas kalau dia bawa dalil misalkannya, aku begini nggak mau ke rumahmu ginting karena di dalam agamaku dilarang masuk ke rumah orang yang berbeda agama denganku. Ah itu baru kau tanya kepada kami gimana tanggapan Uni gitu. Ini masalah rumah tangga orang kau bawa-bawa ke kami. Kita nggak tahu jangan-jangan sepupu itu banyak utang apa kek gitu kan. Ya, begini. Nggak tahu gitu. Sekarang aku tanya. Ada cowok, dia punya istri satu nih. Nafsu dia kuat. Sekarang aku tanya ya, kalian jujur aja ya. Apa jawaban kalian ya? Ada cowok, dia udah beristri. Anak dua. Nafsu dia masih kuat. Daripada dia berzina kan? Apa solusinya? Aku tanya.
Kau salah, Ginting. Dalam Islam itu, umat Islam itu diperintahkan Bukan mengekang hawa temannya nafsu, bukan Umi. memperturutkan hawa nafsu. Loh, Loh, ini bicara tentang teologi. temannya Umi Ripa selalu begitu ngomong, daripada berzina mending nambah lagi. Sekarang gue tanya, Nah, gini. sekarang gue Ku tanya, jawab kalau dulu ada nih, cowok bentar. nafsunya kuat nih, ya dia udah punya istri. Solusinya apa? Gue tanya, Ginting. silakan. Poligami itu adalah solusi bukan cuma untuk nafsu, Ginting. Di dalam Islam itu, setiap umat Islam itu justru diperintahkan mengekang hawa nafsu, bukan memperturutkan. Nah, solusi poligami itu bukan hanya seseorang itu kuat nafsu, bukan. Tetapi misal nih, istrinya mandul, atau jangan-jangan istrinya lumpuh, tidak mampu melayani lagi daripada bercerai, mah dia poligami. Kan Atau udah aku contoh bilang nih, anaknya bentar dua. dulu, Udah bentar kasih ilustrasi dulu. anaknya Aku dua nih. diam Nafsunya dulu, masih selesai kuat, dulu. coba. Aduh, gini Ginting, justru lebih berdosa itu karena dia memperturutkan hawa nafsu. Kalau menikah untuk hawa nafsu itu tidak ada dalam Islam begitu. Justru menikah dalam dalam Islam itu karena ada beberapa permasalahan. Makanya ada solusi. Contoh nih, aku kasih contoh deh. Kau tengok channelnya Mat Peci lah. Ini fakta loh, ada loh, bahkan dikontenkan loh. Si channelnya Mat Peci itu yang mencarikan istri kedua untuk suaminya, istri pertamanya loh. Alasannya bukan si Mat Pecinya kuat ihi-ihi loh, bukan. Karena Mat Peci kebanyakan harta, dia tidak mampu ngurus sendiri. Makanya dia cari kawan untuk ngurus. Nah, itu satu. Yang kedua, kau tengok ada di TikTok namanya Umi apa gitu ya. Berdua mereka itu yang nyariin istri kedua bini lakinya siapa? Istri pertamanya loh. Nah, rumah tangga apa kau tengok, kau pikir itu laki-laki langsung kurus, kucel kayak saudara kau yang hawa nafsunya kuat, tidak mampu mengekang itu? Bukan. Jadi tidak semua umat Islam itu. Iya, umat Islam itu bukan malah harus memperturutkan nafsu. Justru umat Islam itu diperintahkan mengekang hawa nafsu. Dan kau pikir enak gitu poligami? Kan diperintahkan Allah adil. Dan adil memang tidak harus sama. Artinya misal nih istri pertama 500.000, istri kedua 500.000. Memang tidak begitu konsep adil. Tetapi ketika konsep adil itu dirasakan sama istrinya. Jangan orang lain yang bilang adilnya. Yang harus bilang adil itu istrinya. Kalau istrinya merasakan ketidakadilan maka tidak adil gitu loh. Jadi nggak segampang itu prosedur poligami. Jul, Bukan Umi Ripa nggak gampang-gampangan dapat pengen. poinku, Jul. Nggak dapat poinku dia, Jul. Enggak, aku tahu arahmu tuh kemana. Karena kau sedang membicarakan orang lain dari tadi, kau bicara orang lain terus loh. Contoh kau bilang gini, gimana kalau kawan Uniripa daripada berzina? Itu salah satu solusi, bukan menjadi satu-satunya solusi. Ginting, kau pahami dulu itu. Jadi dalam Iya, Islam itu tapi solusi itu menjadi kan. salah Iya, satu, tapi tapi bukan solusi kan. satu-satunya solusi. Berarti nggak salah dong. Sepupuku nggak salah dong kalau begitu. Sepupumu nggak salah, tapi nggak tahu diri, udah nggak Ah, sanggup poligami loh, pula. kok nggak sanggup? Iyalah. Sanggup, secara ekonomi sanggup. Cuman Loh, kata begini, kau Umi nggak Ripa. sanggup, dia ngaku Bukan, nggak Umi Ripa nggak sanggup. dapat Si poinku. Umi Gunting Ripa ini nggak dari dapat tadi poinku, Jul. belat-belit kalau ngomong. Enggak. Bukan, Kau nggak yang dapat bilang poinku. tadi dia ini nggak sanggup, Silakan, dia silakan. dia karena harus hadir di ini tempat banyak cerita lah. Akhirnya dia capek sendirilah. Artinya sepupumu tuh nggak tahu diri, nggak sanggup poligami, minta poligami cuman karena nafsunya nggak bisa dibendung. Itu Oke, sepupumu coba yang harus kau gantian kita ya. bereskan otaknya. Gantian ya. Biar aku jelasin gini. Ya, biar apa poinnya begini. Sepupuku ini, ya, pada saat dia poligami, secara ekonomi dia oke, nggak ada masalah ya, secara adil segala macam. Dan dia kan nggak tahu nih ke depannya bakal ada masalah nggak di tiap keluarga. Ini Umi Ripa harus dapat poinnya dulu. Jadi gini, pada saat udah tiga, ya pasangannya ya, celala, ya, di saat yang sama, keluarga A, anggaplah A ya, istrinya A, B, C. Di keluarga yang A, ada masalah dengan anaknya. Yang keluarga B, ada masalah dengan istrinya. Yang C, dengan mertuanya. Ini di saat yang sama. Nah, itu yang dia bikin pusing. Jadi, Banyak bukan kali masalah sepupumu sabar. itu, Ginting. Kayaknya nggak beres hidupnya itu, Jadi Ginting. gini, Rukiah jadi lah dia gini. dulu tuh. Bukan, justru di sinilah letak diuji keimanannya kan sesuai ajaran kalian gitu Belum loh tahu, maksud. jangan-jangan bukan diuji tapi diazab itu jangan-jangan. Janganlah sok tahu, Ginting. Dari tadi kok Enggak. sok tahu kali ku tengok masalah Iya, sepupumu, jangan-jangan dia banyak utang diazabnya gitu loh. sebentar, diazabnya Iya, atas dasar karena niatnya apa? udah busuk. Niatnya udah busuk karena dia masuk Islam untuk cuman pengen ihi-ihi aja sama 3 cewek. Makanya Iya, diazab sekarang aku tanya. sepupumu itu. Iya, sekarang aku tanya. Pada saat dia udah beristri satu, dia nafsu dia masih kuat. Aduh. Solusinya apa? Kan nggak salah dong nambah.
Ya Iya enggak kan? Nggak masalah, salah tapi dong. dia masuk Islam. Ah, Tunggu dulu, jangan ke situ. Apa kata kata saudaramu tuh? Aku masuk Islam karena biar poligami. Berarti otaknya udah nggak jelas itu, enggak ada. Makanya dalam Islam innama amalu biniat. Makanya aku bilang kalau dia menderita sekarang itu bukan ujian. Jangan hmm, jangan songong dulu mentang-mentang mualaf terus hmm, tiba-tiba susah aku ujian. Jangan hmm. diazab Allah. Kenapa? Karena dia masuk Islam bukan karena Allah, bukan karena mendalami Islam, mengakui kebenaran Islam, tapi karena pengen ihi-ihi sama banyak betino. Jadi jangan-jangan sepupu kau itu otaknya memang kotor dan mesum, makanya kena azab Allah. Syukur alhamdulillah lah biar dia tobat. Iya begini, Umi Ripa. Nah, Ya, apalagi? kenapa dia? Bawa sepupumu ke sini. Bawa sepupumu ke sini dulu ya, karena jangan-jangan Bentar dulu, sepupumu itu punya banyak utang, makanya kurus hidupnya gitu. bukan gini. Kita nggak Kenapa tahu. dia? Kenapa dia menjadikan solusi itu yang malam? Karena dia tahu kondisi ininya dia gitu, biologisnya dia. Kalau dia di Kristen dia nggak akan mungkin gitu loh, nggak akan mungkin Dulu tersalurkan Ginting, aku itu. mau nanya Ginting, dia nambahnya Ah, gimana Jul? sekaligus atau satu dulu nambah, terus beberapa tahun Oh kemudian bertahap dia Jul, rasa, bertahap ya, Jul, berapa bertahap lama Jul. selisihnya? Setelah anaknya yang kedua Jul, jadi udah turun mesin 2 kali lah ya. Habis itu dia Bawa ke nambah. sini Istri kedua, pokoknya. Jangan percaya aja, Bang. Bang Julius jangan percaya ya, karena gini. sama kayak Bang bilang kali nol ini. Mm-mm. Jul, Suruh ke gini Jul. sini. Jadi Sepupunya dia itu kita konsepnya gini sidang di Jul. sini. Konsep dia begini Jul. Kalau udah turun mesin 2 kali Jul, udah harus ganti. Kira-kira begitu. Nah, Tapi nih ini Jul, itu candaan lah ya. ada kawan Begini, Tunggu, like aku gitu. curiga begini nih, Jul. tunggu, aku curiga nih satu Eh, hal nih. Mungkin yang Sabar dimaksud Jul. Ginting ini bukan sepupunya, bapaknya ini. Kan Ginting pernah bilang bapaknya Kayaknya bajingan. iya. Ya, dia like bilang gitu. bapaknya Bapaknya bajingan. kayaknya. Jul, Ini ada Ternyata kawan bukan bapaknya. Jul. ada Oh. kawan Bukan, saya bukan. orang Bukan Purworejo Jul. like gitu. Dia nanya, Oh silakan. dia Silakan, dia silakan. orang Purworejo, tinggalnya di Meranti katanya. Nah, dia Eh, tanya di mana Purworejonya katanya. Ini saya punya kawan yang satu di Bulus, yang satu di Meranti. Ini aku nanya, lupa. Masuk-masuk ke dalam aduh, itu. Dekat pabrik apa Sampurna ya. Ada rokok di situ ya. Pabrik Sampurna ya. Alah, sebutin aja alamatnya biar kita datangi karena kau udah Enggak gibah. aku Kau lupa. terlanjur gibahin saudaramu itu. Ah, Bukan gibah. Kan aku bilang. Ya, kan tadi awalnya masalah siapa? Bang Yusuf tadi ngomong kan. Kenapa nggak mau makan segala macam kan. Habis itu aku teringat gitu loh. Teringat, kok kita malah di kok sini jadi membicarakan keluarga Ginting? Kok ikut pula aku gini gibah? Kan aku nggak kenal sama saudara Ginting ini, Bang Julius. sekarang dia cerai atau tidak? Itu oh dalam rumah enggak tangganya tetap. ada. Nah, Nggak kalau ada tetap berarti masalah. tidak ada masalah, ya kan? Just- Berarti Justru itu. bagus-bagus saja. Jadi yang Bang bermasalah Musa. Lek Ginting Si sekarang Ginting ini. itu Bukan. iri dia Bang nengok Musa. mungkin. Bukan. Yang ku bilang kan perubahan fisiknya. Aku nggak ada bilang masalah loh. Perubahan Ya mana lah fisiknya. tahu dia sakit Kalian nggak kanker. nangkap. Kalian nggak Manusia nangkap itu poin Lek, itu. ya segagah apapun manusia, lambat laun Ah, ah. juga dia akan mengkeriput, dia juga pasti akan menua, dia pasti Bang akan Musa. melemah fisiknya, itu pasti. Itu Bang menjadi Musa. sebuah Dia, kodrat dia itu manusia. begini. Dia itu sama dengan aku. Rajin gym. Gede bang. Padat bang. Ini Mana Ya. aku sempat bisa lagi ada 3 berspekulasi ya. istri. Tunggu loh, ada 3 istri, berapa anak, mana sempat lagi Jin? Banyak kali kau cerita gitu. Jul. Enggak, Ginting ini Jul. nampak kali dari tadi ya. Ini aku spekulasi aja, Ginting. Coba izinkan aku spekulasi yang pertama. Aku coba berprasangka baik sama sepupumu ya. Tadi aku kenapa dari cara pemaparanmu aku bisa berspekulasi buruk karena memang niatnya udah busuk gitu kan. Nah, spekulasi baik aku atau prasangka baikku gini. Bisa jadi saudaramu itu dia benar-benar taat kepada Islam, lalu dia benar-benar tidak mementingkan duniawi lagi, hartanya sering dibagikan ke orang-orang susah, dia tidak mengejar makanan-makanan dunia lagi, nggak jarang makan babi, apalagi makan babi ya, nggak pernah makan babi lagi. Terus dia tuh benar-benar makan cuma sekali sehari, banyak membaca Al-Quran, sholat tahajud tiap malam, makanya badannya kurus. Nah, kalau seperti itu, artinya dia udah mulai zuhud, artinya dia tidak mementingkan dunia lagi. Memang dalam Islam itu gitu, Ginting, tidak mementingkan fisik, tidak mementingkan dunia, semakin iman orang itu tinggi. Itu prasangka baikku dulu ya. Tapi prasangka burukku yang kedua, bisa jadi dia sakit kanker
gara-gara penyakit kelamin juga kita nggak tahu kan, karena ya kan nafsunya kan besar, jangan-jangan selama ini dia sering jajan sebelum jadi Islam, kan kita nggak tahu, karena di dalam Islam dibolehkan menikah, di Kristen nggak boleh, dia sering jajan ke sana sini, sodok Kena sana ginjal sini, mungkin. jadinya jadi Gini, dia gini, punya gini, Bang. penyakit kelamin gitu, kurus Ya, mungkin badannya kena gitu. ginjal juga dia minum obat kuat terus kan, minum obat kuat Nah, terus kena ginjal juga. bisa. Atau terlalu banyak utang karena istrinya banyak minta gitu kan, istri 3 nggak sanggup menghidupi, banyak minta terus Nanti pinjam-pinjam gue sana jelasin sini, ya. akhirnya utang banyak, dah tambah kurus. Ya. Ketiga, keempat, mikirin kau yang suka ngibahin dia, jadi jarang dia tidur malam, makanya badannya kurus, mulut saudaranya kayak kau gitu Ginting. Iya. Jul, gue Jadi jelasin banyak Jul. banyak Kalau spekulasinya. Kayak Ginting bertanya Gue sama jelasin. Muslim, Jelasin ya. bertanya kalau istrinya tidak kuat lalu bagaimana? Sebenarnya tidak cocok kalau dipertanyakan pada Muslim, karena Muslim itu jelas mempunyai solusi dengan dalil-dalil yang ada. Nah, cocoknya Lek Ginting bertanya sama PS Sarah. Apa solusinya jikalau lah PS Sarah tidak dapat melayani sepenuhnya oleh karena suaminya 300 tenaga kuda itu loh. Jadi apa solusi menurut kepribadian menurut pribadinya PS Sarah itu. Nah, beliau akan menjawab seperti apa. Itu cocoknya bukan pada Muslim. Kalau pada Muslim jelas ada ayatnya dan ada pencegahannya dan ada yang diperbolehkan tapi juga ada pencegahannya karena takut menjadi sebuah aniaya. Sedangkan di dalam Islam itu jelas Ginting ya. Ini bukan hadis tapi kata hikmah dari sahabat Nabi radhiyallahu an ya, Umar radhiyallahu an berkata, aku lebih baik berjalan di depan mulut singa daripada aku berjalan di belakang perempuan berjalan. Itu loh. Itu artinya apa? Bukan hawa nafsu yang dijadikan sebuah keutamaan itu di dalam Islam. Lebih baik diterkam singa daripada kita menerkam perempuan dengan hawa nafsu kita itu. Nah, coba antum tanya pada PS Sarah silakan. Jul, gue tanggapin dikit ya sebelum itu Sarah ya. Ini menarik loh Jul, gini. Mungkin teman-teman dulu belajar biologi ya, masalah seksualitas. Jadi ini penting, perhatiin ya. Orang terkena penyakit, Yun Sewu ya, penyakit kelamin, karena sering gonta-ganti pasangan. Aku minta maaf sebelumnya sama kliennya. Jadi gini, kemarin tuh aku sempat bercanda sama dia, Jul. Ya saking dekatnya kami, Jul. Sampai ke sana arahku. Ya, kau kan punya istri 3 nih. Ini kan gonta-ganti, Jul. Kadang misalnya minggu ini kemana nih? Minggu depannya kemana? Ini kan 3 orang nih, Jul. Bercampur sama dia, Jul. Nah, ini kan jadi pemikiran kita juga apa gara-gara itu atau gimana? Sabar. Nih, biar ku jawab Bang Musa, biar ku jawab. Sabar dulu dong. Jawab Bang Musa. Kalau yang membuat penyakit ya jelas suaminya dong, ya kan? Enggak, biar ku jawab. Sabar Bang Musa. Gak apa-apa, biar aja. Aku punya jawaban, tenang aja. Ya, aku tanggapin dulu. Jadi gini, ya, ini kan resiko. Artinya begini, orang yang beristri 1 lebih nggak berisiko ketimbang orang yang lebih dari 1. Ini kita dari sisi ilmu ya, ke biologi lah, kedokteran ya. Apa masalah itu dasarnya? kelamin. Artikel apa? Kau bacakan artikelnya dulu. Jangan Banyak asumsi itu. pribadi kau ngaku-ngaku itu ada dasar ilmiah, mana datanya? Tunjukkan. Mirip, Pak. Masalah penyakit itu ya lebih berpotensi orang yang gonta-ganti gini. pasangan. Itu gonta-ganti pasangan. Kalau nggak tahu pasangannya itu orang yang sering dipakai juga. Kalau sepupumu ngambil lontong, gini. Apakah sepupumu itu istrinya itu lontong awalnya? Kalau lontong awalnya sering dipakai orang, bisa jadi punya penyakit banyak. Tapi kalau orang biasa, tunggu, belum tentu. Penyakit menular itu, penyakit sifilis, penyakit apa? Itu dikarenakan, mohon maaf ya, ini aku bicara bukan pakai data omong kosong. Nah, kemarin itu ketika ada diskusi antara LGBT ya, kau dengar aku baik-baik ya. Ini masih ada loh forumnya di di TV One kalau nggak salah. Enggak, tunggu dulu. Ini daripada dari tadi asumsi terus. Nah, jadi gini, kenapa ada penyakit kelamin? Itu karena, mohon maaf ya, yang laki-laki itu memasukkan kemaluannya ke dalam dubur. Itu lebih banyak penyakit kelamin. Seperti ada cacar monyet, ada ini, ada itu, HIV, AIDS, itu pun ada. Itu kenapa, dan mohon maaf ya, kalau kamu baca artikel yang di Amerika Serikat, kenapa 70% laki-laki Amerika Serikat itu memotong kulupnya itu karena dengan
dengan memotong kulub atau bersunat itu meminimalisir penyakit HIV. Kau baca artikelnya, itu artikel besar yang terbitkan. Aku baca artikelnya, bukan sembarangan kayak kamu aja nggak bawa data klinis. Nah, kemudian kamu bilang, bisa jadi kamu lagi-lagi berspekulasi atau suuzon atau berprasangka buruk kepada sepupumu itu. Kau bilang jangan-jangan istrinya. Nah, sekarang gini, apakah istri dari sepupumu itu pelacur, mantan pelacur? Bisa jadi memang iya, karena sering dipakai. Tapi kalau dia dari istri perempuan biasa yang tidak pernah dipakai sama laki-laki lain, kau tuduh dia menyebarkan penyakit sipilis, buktikan kalau ada wanita yang tidak punya penyakit, tiba-tiba menjadi ditiduri oleh laki-laki lain, maka langsung jadi penyakit. Nggak butuh istri 3, coy. Istri 1 aja. Kalau bisa seperti itu, ya udah sakit penyakit kulit, penyakit kelamin sudah. Tapi penyakit kelamin ini bisa jadi sepupumu itu sebelum dia menjadi Islam, karena dia di Kristen nggak boleh nikah, dia jajan banyak sana sini. Bisa jadi dia langsung punya raja singa itu. Nggak tahu kita. Karena kan kau sendiri bilang hawa nafsunya nggak bisa terbendung. Nah jadi, dan niatnya pun, iya. Jadi artinya, sepupumu itu jangan-jangan memang sudah punya bawaan penyakit kelamin karena sering gonta-ganti pacaran dulu, sering jajan lah di warung remang-remang misalkannya. Nah kemudian kau tuduh istri yang ketiga itu penyebab dia penyakit kelamin. Buktikan apakah betul. Jangan-jangan mantan istrinya yang sekarang itu mantan lonte. Kita kan nggak tahu itu. Kalau memang dia mantan pelacur bisa jadi. Jadi sepupunya Ginting senang melacur ya kan? Iya, makanya udah buruk kali pokoknya sepupu Ginting ini di mata Ginting memang. Jul, bisa aku tanggapi Jul? Bisa aku tanggapi Jul? Kalau aku sportif Jul. Kalau orang ngomong nggak aku potong. Aku sportif. Bisa Jul? Halo Jul, udah tidur kok Jul? Udah diam tuh, ngomong aja. Oke, gini ya. Jadi aku orangnya sportif Jul, taat aturan Jul. Kalau temanku ngomong nggak aku potong Jul. Jadi gini, biar menarik, biar dapat poinnya Jul. Jadi gini, yang ku pelajari dulu Jul, ini jelas kawan. Penyakit yang itu ya lebih berpotensi terjadi orang yang gonta-ganti pasangan. Aku minta maaf sebelum sama kalian. Ya, sepupuku, aku ngomong sepupuku Jul. Anggaplah dia punya 3 Jul. Minggu ini dia dicampur sama si A Jul. Minggu depan sama si B. Minggu depan lagi si C. Begitu terus Jul. Sekarang begini, pada saat dia sama si A, dia kan nggak bisa ngawasin yang si B-nya Jul. Itu jelas. Bukan mantan yang tadi dibilang sama Miripa, bukan. Orang baik-baik. Cuman kan dia nggak bisa ngawasin Jul. Selama dia sama si A. Gitu dia sama si B. Sabar dong. Berarti bener ya, sepupumu sakit kelamin ya? Berarti dia mau mengatakan dong. Nih sepupunya sakit kelamin kan, beneran Jul, nih berarti. Gak sportif kan Jul? Gak sportif nih Jul, gak dewasa Jul. Enggak, Ginting ternyata sepupunya sakit kelamin. Jangan-jangan si Ginting juga ketularan Jul. Itu. Enggak, aku mau bilang kan, sebenarnya simpel aja. Kalau masalah ngawasi istri 1 pun, kalau memang istrinya nggak bisa diatur punya, liar juga kok. Harusnya ya. Kecuali kau pasang CCTV atau kau kasih sempak besi gitu kan. Kau gembokin sempaknya. Jul bisa lanjut Jul. Dari tadi dia membusuk sepupunya aja dia. Benci kali dia sama sepupunya. Aku tengok gara-gara mualaf ini kayaknya si Ginting. Biar dapat poinnya Jul. Biar apa poinnya? Jadi gini. Aku di awal nggak ada aku bilang kalau dia positif itu. Nah, kan masih asumsiku aku bercanda sama dia. Karena apa? Aku asumsi ada dasarnya kawan. Ingat dulu aku belajar biologi Jul. Nggak pernah aku bolos Jul. Apalagi masalah seksualitas Jul. Wah, nomor 1-nya Jul. Ku catat itu di bukuku Jul. Masih ada sampai sekarang kawan. Ya. Banyak kali jadi bohongmu. Sabar dulu Miripan. Lalu dipotong. Males sama. Dia dapat poinnya. Jadi gini. Enggak nampak kali bohongnya gitu. Sabar dulu Miripan. Jadi gini. Coba sekarang arahkan aja ke tempat PS Sarah. Antum tanya aja PS Sarah dah. Biar nanti itu Sarah nanti. Iya nanti itu Sarah, nggak apa-apa ya. Jadi gini, biar dapat poinnya omonganku. Ya jadi gini, ya kita sama-sama tahu lah. Anggaplah kalian nggak tahu, aku yang tahu. Ya potensi penyakit itu gara-gara gonta-ganti pasangan kawan. Bayangin, ya sama si A dia minggu ini Jul ngeri Jul. Minggu depan sama si B Jul, masih kurang Jul. Minggu depannya lagi Jul si C Jul, begitu terus kawan. Perhatiin ya, perhatiin. Sudahlah, premis antum sudah kebaca. Sabar dong. Arahnya kemana sudah tahu. Sudah arahkan saja sama PS Sarah. Sabar.
Biar dapat poin, jangan panas dong. Kita Enggak, edukatif. Nanti tapi kalian saya koreksi. Nanti kalian koreksi, nggak apa-apa. Sabar, ya. Jadi gini, Jul, menariknya begini. Pada saat dia sama si A, Jul, nyuwun sewu, Jul. Si B, si C, kan sendiri, Jul. Jadi kenapa dibilang berpotensi, Jul? Ya kan dibilang berpotensi, bukan pasti. Ini kita bahasa ilmiah, kawan. Nggak sembarangan sama ginting, kawan. Kita bahasa, itu jelas. Sabar dulu. Sabar dulu, ya. Jadi begitu, potensi itu. Nah, kalau ini kita bicara masalah biologi kan, Jul. Karena gonta-ganti pasangan. Ya, kan dia nggak bisa ngawasin tuh, Jul. Artinya potensinya lebih banyak itu ketimbang yang satu saja, Jul. Nah, itu. Jadi bukan ku bilang dia itu enggak. Cuman kan aku agak heran kan kenapa jadi kurus bener kan begitu, Jul. Kucel bener, Jul. Ya, bukan ku bilang dia nggak adil, bukan masalah nggak adil, Jul. Tapi dia harus berpikir pada saat yang sama di tiga keluarga ini ada masalah, Jul. Bukan ku bilang itu dia jadi membebani, enggak. Gara-gara dia masuk ini jadi bukan. Tapi dia harus terkuras pikirannya untuk menyelesaikan masalah itu, gitu loh. Makanya ngefek ke badannya, ke fisiknya. Itu aja, Jul. Makasih. Aku kasih solusi. Dia kan 3, kau kan 1. 3 tambah 1 bagi 2. Udah, 1 orang 2. Kalian selesai masalah. Nah, ini kita bicara secara data aja ya. Kita bicara di sini. Aku buka link penyakit menular Halo Dokter di sini ya. Ada satu penyakit kelamin, salah satunya tuh human papillomavirus atau HPV, infeksi menular seksual. Ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, itu HPV. Virus HPV dapat menular melalui kontak langsung atau hubungan seksual dengan penderita. Nah, begitu juga dengan HIV, itu kontak dengan penderita. Begitu juga dengan Raja Singa, itu kontak dengan penderita. Nah, jadi gini, walaupun 100 orang istri, kalau di antara istri itu tidak terkena kontak penyakit itu, maka tidak akan secara secara konklusi dari semua artikel yang aku baca di Halodoc ini, maka ya kalau dia tidak ada yang terkena penyakit itu, maka tidak akan terkena penyakit itu. Contoh Solomo, emang Solomo mati karena sifilis? Enggak, 1000 istrinya ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang ada kemungkinan saudara si Ginting ini punya penyakit kelamin. Sebenarnya itu aku pun bisa berspekulasi karena gini, ketika dia jadi Kristen, dia kan nggak boleh secara hukum legalitas kan nggak boleh punya istri 1, 2 atau 3 gitu. Karena dia Kristen, kita kan nggak tahu si Ginting ini kan mohon maaf ya, aku nggak tidak menuduh. Aku dulu pernah nge-gym, Ginting, di mana banyak yang nge-gym itu tuh homoseksual, banyak di situ, gay banyak. Aku pun ragu sama kau, Ginting ya. Nah, yang paling banyak menularkan penyakit HIV, Raja Singa atau penyakit itu karena bermain lewat dubur. Nah, jangan-jangan sepupu kau itu pernah dulu main sama bencong apa sama laki-laki, tiba-tiba dia jadi mualaf. Kita kan nggak tahu, maka sakit kelamin lah saudara kau itu, Ginting. Nah, jadi gini, Ginting, kalau kau nggak percaya, kau lihat itu penyakit itu. Loh, kok dengar dulu, jangan gitu. Kalian jangan, si Ginting dari tadi sibuk berspekulasi. Aku pun punya spekulasi kuat. Nah kan, ketika saudaranya si Ginting ini masih Kristen, dia kan nggak boleh. Jadi dia jajan lah karena nggak ada perempuan, karena di tempat nge-gym bareng-bareng Ginting banyak yang bencong, banyak yang homo. Ya udah mainlah sama homo lewat dubur, maka timbullah penyakit kelamin. Tiba-tiba istrinya yang 3 ini, yang baik-baik ini, yang pula kena karena Ginting dituduh si Ginting gitu kan. Jadi karena Ginting kan atau jangan-jangan mantan istri-istri si sepupu si Ginting ini mantan lontong gitu kan, sering dipakai sana sini sama orang lain yang memang sudah tertular penyakit itu. Kalau seseorang itu tidak terkena penyakit, kalau dia ditiduri, dia tidak akan menularkan penyakit apa-apa, dia tidak ada penyakit itu gitu. Nah, makanya Ginting, kalau berspekulasi itu yang rapi mainnya gitu. Kamu bilang tadi masalah biologi lah. Memang penyakit menular itu karena gonta-ganti pasangan. Karena gini, ketika seseorang main dengan pelacur, dia kan tidak nilai itu pelacur itu apakah kamu punya sakit kelamin atau enggak. Bayar silahkan dipakai. Begitu juga seperti orang-orang yang homoseksual. Dia nggak akan tanya itu pasangan homoseknya itu, kau sakit apa enggak? Dubur kau kotor apa? Udah kau cuci pakai oli apa belum gitu kan? Nggak ada gitu, Ginting. Main pakai aja, Ginting. Nah,
jadi disitulah timbul penyakit karena bakteri. Jadi semua penyakit kelamin menurut alo dokter yang kubaca ini karena bakteri. Bakteri itu asal muasalnya itu dari sesuatu yang jorok. Itu banyaknya di bokongmu itulah itu. Nah jadi Ginting, kau pikir kami tidak pandai pula berspekulasi? Kau nuduh-nuduh saudaramu itu dan dia nggak kau bawa ke sini. Sebenarnya tidak etis kita membicarakan seseorang yang tidak ada di sini. Jangan-jangan dia sakit kanker. Jangan-jangan dia banyak utang. Jangan-jangan karena dia geram nengok muka kau dan mulutmu gitu kan. Hari-hari kau gosipin dia. Sakit hatinya. Lama-lama nggak bisa tidur dia. Kurus dia. Bisa jadi itu semua spekulasi itu. Karena kau pun dari tadi berspekulasi Ginting. Jadi kalau masalah spekulasi, aku pun lebih hebat lagi spekulasimu karena aku sering nonton Detektif Conan Ginting. Apa ini? Nah gitu ya. Nah, jadi Ginting saranku, mending kau bawa ke sini sepupumu itu, kita tanya baik-baik sama dia. Bang, kenapa abang kurus sekarang? Biar tahu kita. Jadi janganlah nuduh-nuduh gitu Ginting. Kau tuduh dia sakit kelamin lah gara-gara istrinya 3. Hanya karena kau tendensius kepada Islam, syariat Islam yang ada solusi poligaminya. Nggak bagus kayak gitu. Sampai ingin menyerang Islam kau, rela kau menjelek-jelekkan sepupumu itu. Ingatlah dulu waktu kalian sering nyolong pohon mangga berdua entah sering ngapain kalian berdua dulu waktu dia masih Kristen. Janganlah kayak gitu Ginting. Saranku ya Ginting ya. Kasihan kalau dia dengar ini. Apa nggak sedih hatinya? Rifa, Iya. dulu punya inilah pasangan G-nya Ginting. Jadi Ginting Makanya aku bilang, dia kan bilang-bilang nge-gym. Dikiranya awak nggak pernah nge-gym kali Bang Julius. Awak nge-gym loh dulu. Gadis, itu baru aja aku berhenti nge-gym loh sejak aku kemarin beberapa ada masalah dengan kandunganku itu. Kalau nggak nge-gym aku loh. Jadi aku berkawan dengan orang-orang yang di gym itu. Rata-rata mereka bangga mengakui kehomoannya gitu Ginting. Nah jadi alah Ginting ya. Jadi saranku gitu. Jangan nampak kali kebencianmu terhadap Islam. Sampai-sampai kau menyerang menyerang syariat poligami dengan mengorbankan sepupumu sampai tega kau kutuk dia sakit kelamin luar biasa Ginting gitu loh. Iya loh heran aku ada orang kayak kau Ginting. Kalau aku nggak mau aku nggak tega loh kayak gitu loh. Seburuk-buruk apapun saudaraku, jangankan saudara semarga lah dengan aku ya, nggak akan ku jelek-jelekkan macam kau ini Ginting. Betul. Islam larang itu loh. Tunggu bentar loh, aku mau bilang Ginting ya. Kalau bicara istri nggak bisa dikontrol, ya nggak ada hubungan dengan jumlah Ginting. Istri kau aja aku curiga. Soalnya Ginting kan setiap hari fitness tuh dia bilang. Dia pulang kerja fitness. Bayangkan dia pagi kerja, sore fitness, pulang ke rumah, apa yang dia lakukan? Bawa anjing jalan-jalan, terus ikut live. Artinya nggak ada waktu dia untuk istrinya. Ya, menurut teman-teman nggak ada waktu dia untuk istrinya. Kira-kira istrinya ngapain? Ya carilah teman yang lain. Ya, itulah yang terjadi Ginting. Ya, jadi ini masalah istilah apa istrinya liar apa nggak liar itu bukan masalah jumlah, masalahnya gimana istri kamu punya tabiat gitu. Ya, jadi balik lagi ke orang. Ada orang aja memang yang tipikal tukang selingkuh ya segala cara bisa dia lakuin. Ya, bukannya karena satu atau dua atau tiga nggak ada hubungan Ginting itu balik lagi gitu ya. Dan biasanya kalau perempuan sampai mau dipoligami ya ini kemungkinannya antara memang dia punya agama kuat atau nggak punya pilihan. Biasanya orang gitu kan ya, nggak punya pilihan, terakhir dia mungkin ya nyari pilihan lain. Jadi kadang-kadang kita bingung juga gitu. Tapi janganlah Ginting kamu pergi tuduh-tuduh. Kamu tanya bagus-bagus lah. Mana tahu dia kesusahan uang kau bantu. Ya kalau memang dia nggak sanggup urus istrinya lagi ya kau ambillah satu gitu kan biar meringankan beban. Ya kalau 2 kan masih sanggup lah kalian urus. Kalau 3 mungkin berat kan gitu tadi kau bilang kan. Waktu 2 aman nggak dia Ginting? Coba aku tanya kamu. Kan kau bilang nggak langsung 3 tuh bertahap. Waktu dia istri kedua masih aman nggak? Gini Jul, kayaknya nggak dapat poinnya kalian Jul. Jadi yang tadi dibilang Umi Rifa, aman Jul, nggak ada masalah. Aman, jadi gini, harusnya kurang satu tuh. Artinya over limit dia. Kemampuannya cuma 2, dipaksain ketiga. Gini Jul, aku itu nggak ada tendensius, bukan. Aku kan menceritakan faktanya. Dan ku bilang mana bukan ada gara-gara fakta, ada jelas-jelas kau emang kau tahu lihat titiknya, emang betul dia sekarang udah betul-betul. Mana surat dokter kalau dia sakit kelamin? Dari tadi kau spekulasi, kau bilang fakta. Apalah si Ginting dari tadi asumsi aja, tuduhan aja kau bilang pula fakta.
Nggak ada manfaatnya Jul, ngomong sama bisa Ginting. aku Udah lanjut, Jul? tidur aku lagi ya. Bal-bal Enggak, hijau, bal-bal hijau. enggak, Bal-bal sebelum Bisa hijau. aku lanjut, Jul? sebelum Ginting melanjutkan ini aku cuman mau bicara, aku mau keluar ya. Aku mau keluar Ginting. Jadi aku ambil dulu lah waktumu. Sorry ya. Enggak perlu beradab sama orang macam Ginting ini yang memfitnah sepupunya. Sepupunya aja digibahi loh, apalagi kita umat Islam. Nah, jadi buat teman-teman muslim yang nonton di channelnya Bang Julius, ini aku bilang, teman-teman muslim amalkan ajaran Islam di mana ada dalil yang mengatakan bahwa ketika kita menggibahi saudara kita sama seperti kita memakan mayat atau daging dari saudara kita, itu ya ajaran Islam yang pertama. Apalagi kita berspekulasi tentang saudara kita hanya karena dia berpindah agama. Jadi teman-teman muslim don't try at home apa yang dilakukan Ginting. Kalau Ginting biarkan itu urusan dia. Dan ketiga adalah eh, apa namanya membicarakan saudara kita di publik, sesuatu yang kita sendiri pun belum memastikan. Itu yang pertama, kalau dia mendengarkan hal ini dan dia tidak suka dengan apa yang kita bicarakan, bisa menjadi gibah. Kalau seandainya yang kita bicarakan itu salah, maka timbul fitnah. Jadi sebenarnya membicarakan saudara kita sendiri di ranah publik, sesuatu yang dia mungkin gara-gara perubahan dia, gara-gara entah beda agama dengan kita, atau karena beda apa dengan kita, atau mungkin karena bertengkar pun dengan kita, maka sebenarnya kita menunjukkan kualitas diri kita karena kita menggibahi dia, memburukkan dia, membusukkan dia di depan publik sehingga orang mengambil konklusi betapa bejatnya saudara kita ini. Nauzubillah, dalam Islam itu justru ketika ada saudaramu yang berperilaku kotor sekalipun, maka engkau tutupilah saudaramu itu. Jangan jangan keburukannya dari lisanmu keluarnya, tetapi biarkanlah dia sendiri. Kalau memang dia yang ingin menunjukkan keburukannya, biar dia. Jangan dari mulut kita sebagai seorang saudara menunjukkan kebobrokan saudara kita. Itu dalam Islam. Nah, bersyukurlah kita sebagai umat Islam di mana aturan-aturan detail itu saja pun Allah ajarkan kepada kita. Bahkan Allah ancam barang siapa yang menggibahi saudaranya itu ibaratkan pahalanya itu ibaratkan kayu kering atau daun kering yang dimakan api. Sia-sia amalanmu. Ketika kau membicarakan saudaramu berkepanjangan sampai kau tega memfitnah dia, berspekulasi tentang apa yang kau sendiri pun tidak tahu, kau kira-kira dia karena hanya dia tidak mau menerima makanan darimu karena dia berbeda agama, maka ingat saudaraku yang muslim, ini bukan buat Ginting tapi buat muslim, sejatinya kau telah membusukkan dirimu sendiri. Ibarat kata orang Minang, kau telah mencabikkan bajumu di dada. Ya, kalau bagi perempuan membuka baju di dada itu sudah membuka aurat. Dalam Minang begitu, seburuk apapun keluargamu itu, apalagi sepupumu, maka tutupilah. Luar biasa, Masya Allah, Islam yang terkorelasi dengan ajaran moral yang ada di Indonesia. Khususnya bagi kami orang Minang memang mengajarkan begitu. Jangan kau cabik baju di dada gitu ya. Oke, semua teman-teman yang ada di sini, aku pamit undur diri lagi. Aku beristighfar kepada Allah karena ikut-ikutan menggibahi saudaranya Ginting. Karena itu karena Ginting yang membawa spekulasi ke sini. Dan Bang Julius, terima kasih. Aku udah apa di sini. Kalau ada kata-kata salah, mohon maaf. Ingat, jangan ikuti Ginting ya. Biarkan Ginting dengan sikapnya itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.